Setiap bulan Agustus, hampir di setiap sudut kampung, kota, dan desa di Indonesia, kita bisa melihat suasana yang begitu meriah. Bendera merah putih berkibar, umbul-umbul menghiasi jalan, dan yang paling khas, suara tawa, sorak-sorai, dan semangat masyarakat yang mengikuti berbagai macam lomba. Bagi sebagian orang, lomba 17 Agustus hanyalah permainan rakyat untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Tapi, dalam pandangan filsafat Jawa, setiap permainan itu sesungguhnya menyimpan makna yang dalam, sebagai pengingat, pelajaran hidup, dan simbol perjuangan. 1. Lomba Panjat Pinang, simbol perjuangan menuju puncak. Dalam pandangan orang Jawa, Panjat Pinang adalah gambaran perjalanan hidup. Pohon pinang yang licin, melambangkan rintangan hidup yang tidak mudah dilewati. Hadiah di atas bukan sekadar simbol kemenangan, tetapi menggambarkan tujuan hidup yang harus diraih dengan kerjasama, kesabaran, dan strategi. Orang Jawa percaya, urip iku urup. Hidup itu menyala ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Dalam lomba ini, orang yang berada di bawah menopang teman-temannya agar yang di atas bisa meraih hadiah. Tanpa yang di bawah, yang di atas tak akan pernah sampai. Filosofinya jelas. Kesuksesan pribadi sering lahir dari kerjasama dan saling membantu. 2. Lomba balap karung. Tertatih tapi tetap maju. Balap karung tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengajarkan narimo ing pandum, menerima keadaan dengan lapang dada sambil tetap berusaha. Dengan kaki terbungkus karung, langkah menjadi sulit, bahkan sering jatuh. Ini adalah simbol bahwa dalam hidup, kita tidak selalu berjalan di jalan yang mulus. Ada batasan, ada hambatan. Namun seperti pepatah Jawa, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal tercapai. Lomba ini mengajarkan, meskipun terbatas, kita harus terus melangkah. 3. Lomba makan kerupuk. Kesederhanaan yang menguatkan. Kerupuk adalah makanan rakyat yang sederhana. Dalam pandangan Jawa, kesederhanaan adalah sumber kekuatan, karena dari hidup sederhana lahir hati yang kuat dan tidak mudah sombong. Lomba makan kerupuk juga mengajarkan ngeli nanging ora keli, ya mengikuti alur tanpa hanyut terbawa. Meski kerupuk bergoyang-goyang ditiup angin, peserta harus fokus, sabar, dan konsisten. Filosofinya, godaan dan gangguan pasti ada, tapi yang fokuslah yang sampai pada tujuan. Tarik tambang, kekuatan kompak dan kesatuan. Dalam filosofi Jawa, tarik tambang mencerminkan gotong royong. Tarikan tali bukan sekadar adu tenaga, tapi adu kekompakan. Jika tidak seirama, kekuatan sebesar apapun akan terbuang sia-sia. Orang Jawa percaya sesarengan maju, sesarengan makmur. Bersama maju, bersama makmur. Lomba ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan pun diraih bukan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh bangsa yang bersatu. 5. Lomba Bakyak. Selaras dalam perbedaan bakyak melibatkan beberapa orang yang harus berjalan dengan satu langkah yang sama. Dalam filsafat Jawa, ini menggambarkan rukun agawe santosa, kerukunan membawa kekuatan. Tidak semua orang punya kebiasaan langkah yang sama, tapi di atas bakyak, semua harus menyesuaikan diri. Filosofinya, dalam masyarakat perbedaan itu pasti, tapi kemajuan hanya akan tercapai kalau kita bisa selaras dan saling mengerti. Penutup lomba 17 Agustus bukan sekadar hiburan, melainkan cermin dari nilai-nilai luhur yang dipegang orang Jawa, dan sebenarnya juga nilai-nilai yang berlaku universal. Semangat kebersamaan, ketekunan, kesabaran, fokus pada tujuan, dan kerelaan berkorban demi orang lain, semua itu adalah warisan budaya yang perlu dijaga. Merdeka bukannya berarti bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sifat malas, egois, dan putus asa. Seperti filosofi Jawa mengajarkan, becek ke titik, ala ketara. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan terbongkar. Dan di hari kemerdekaan ini, mari kita berlomba bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam kehidupan, untuk menjadi manusia yang lebih baik.